Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaratul Azizah, mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor peserta 3507160002284. Hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Video ini saya buat pada tanggal 18 Oktober 2024. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sampah-sampah yang ada di kolong meja dan di bawah meja kursi kalian, silahkan diambil dan dibuang ke tempat sampah. Ayo silahkan. Ya, silakan. Ya. Meja kursinya dirapikan ya, diluruskan ya meja kursinya, diluruskan. Ya. Dirapikan juga. Meja kursi dirapikan, diluruskan. Kita mulai pembelajaran ini, kalian tadi sudah merapikan meja, juga sudah membuang sampah yang ada. Selanjutnya, siapa yang mau memimpin doa hari ini? Davin, ya silakan laporan dan doa, Mas Davin. Kita kegiatan tanpa hisap kok. Tanpa laporan. Lapor kelas 11-3 jumlah 27, hadir 20, siap laksanakan dan menerima materi. Laksanakan. Laksanakan. Mulai materi, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat, tempat, gerak. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat semuanya? Sehat. Sudah makan kan tadi? Sudah. Jadi nanti nggak akan pingsan ya saat pembelajaran PAI hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan presensi terlebih dahulu. Saya cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Bilkis ada, Cahyo, Davin, Delianti, Deswita, Ibhar, Indra, Kirani, Mardika, Hisham, Naurel, Kanara, Nizma, Raisa, Siska, Tirta, dispen juga. Waude, dispen juga. Alhamdulillah berarti tidak ada yang sakit ya. Tadi hanya dispen saja. Fatir sakit. Fatir sakit. Ya, kita doakan teman kita yang sedang sakit yaitu Fatir, semoga Fatir segera diberikan kesehatan. Amin. Untuk Fatir, Al-Fatihah. Amin. Sebelum pembelajaran hari ini kita laksanakan, Ibu akan menyampaikan kontrak pembelajaran kita. Yang pertama adalah dilarang membuka laptop ketika tidak saya beri instruksi untuk membuka laptop. Yang kedua, tidak diperbolehkan makan di dalam kelas. Kemudian kalau minum saya perbolehkan, seperti itu. Jadi nanti yang mau minum tidak usah izin, langsung minum saja diperbolehkan. Kemudian yang ketiga,
izin ke kamar mandi maksimal hanya 2 orang dalam satu waktu yang bersamaan. Jadi nggak boleh satu waktu itu 5 anak keluar izin bareng ke kamar mandi, harus bergantian, 2 anak. Ada pertanyaan? Nah, biar kalian semangat, kita ice breaking dulu, senang-senang dulu. Silakan berdiri semuanya. Berdiri, biar nggak ngantuk, biar fresh. Ya. Ice breakingnya adalah tepuk beat 1 sampai dengan beat 5 saja. Dulu ada yang sudah pernah melakukan tepuk ini? Sudah pernah? Sudah, banyak yang benar. Ya, habis ini saya tunjukkan. Kalian tirukan setelah saya ya. Kalau saya bilang beat 1, nanti kalian ikuti yang saya contohkan. Yang pertama dulu ada tepuk beat 1. Beat 1. Bersama-sama, beat 1. Lagi, beat 1. Lagi, beat 1. Berikutnya beat 2. Beat 2 itu seperti itu. Beat 2. Lagi bersama-sama, beat 2. Beat 2. Hafal ya? Berikutnya ada beat 3. Beat 3 itu bisa? Dum dum tek, dum dum tek, dum dum tek, dum. Bisa ya? Ayo bersama-sama. Beat 3. Lagi, beat 3. Lanjut ya. Selanjutnya ada beat 4. Ini kesulitannya bertambah lagi, berarti konsentrasi. Beat 4 itu beat 4. Bisa? Bisa. Bersama-sama, beat 4. Lagi, beat 4. Lagi, beat 4. Lanjut ya. Berarti bisa, nanti yang salah tak suruh nyanyi. Berikutnya ada beat 5. Beat 5 itu contohnya ini lebih sulit lagi, jadi konsentrasi ya. Yang ngantuk melek dulu. Jangan ketip, nanti kalau ketip kalian kelewatan. Berikutnya ada beat 5. Harah ya Bu Ibu. Jalan lagi, beat 5. Lo bisa gitu. Coba beat 5. 1, 2, 3. Nadanya gimana? Nadanya ya. Dung dung tek, dung dung tek, dung dung tek, dung dung tek, dung. Lagi. Beat 5. Saya lagi ya. 1, 2, 3. Beat 5. Dung dung tek, dung dung tek, dung dung tek, dung dung tek, dung. Bisa ya? Coba dicoba lagi yang beat 5. Beat 5. Tek, dung dung tek, dung. Sudah ingat semua? Sekarang saya coba mulai dari beat 1, beat 2 sampai dengan beat 5. Konsentrasi. Beat 1. Beat 2. Beat 3. Beat 4. Beat 5. Sekali lagi. Beat 1. Jangan sampai ada yang salah. Sekali lagi. Beat 1. Beat 2. Beat 3. Beat 4. Beat 5. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ada yang salah? Ada yang salah? Iya, iya. Yang salah nanti harus menjawab pertanyaan. Sudah. Berarti ini nggak ngantuk semua ya. Silakan duduk kembali. Sudah selesai? Nah, sebelum kita belajar materi yang baru hari ini, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang perkelahian antar pelajar, miras dan juga narkoba. Kira-kira materi yang sebelumnya dengan materi hari ini tuh punya keterkaitan apa? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan angkat tangan. Ya, silakan Davin. Jadi untuk materi kali ini tuh tentang upaya pencegahan perkelahian antara pelajar yang dilakukan bisa melalui khutbah, tabligh dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi menyampaikan dakwah Islam dengan santun dan damai melalui dakwah tabligh khutbah ini sebagai upaya untuk mencegah adanya perkelahian antar pelajar, kemudian narkoba juga miras. Nah,
Hari ini kita akan baca tentang menyebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tablik. Diharapkan dalam pembelajaran ini nanti kalian bisa yang pertama menganalisis ketentuan pelaksanaan dakwah, khutbah, dan juga tablik. Kemudian yang kedua bisa mempresentasikan ketentuan dakwah, khutbah, tablik. Yang ketiga kalian nanti diharapkan bisa menyusun teks dakwah atau khutbah atau tablik. Itu pilihan, jadi boleh pilih salah satu nanti. Yang keempat, menerapkan ketentuan pelaksanaan dakwah, khutbah, dan juga tablik melalui praktik. Seperti itu. Ada pertanyaan sebelumnya? Belum. Nah, ini ada salah satu ayat yang berkaitan dengan tema kita hari ini. Ada surat Al-Imran ayat 104. Kita baca dulu bersama-sama surat ini. Kelihatan yang belakang sendiri? Rafael kelihatan? Kelihatan ya? Dibaca yang keras ini bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, saya minta tolong salah satu membacakan terjemahan dari surat Al-Imran ayat 104. Silakan Isam yang keras. Artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Pada ayat ini dijelaskan bahwasanya kita itu harus menyampaikan sesuatu, mengajak sesuatu kepada kebaikan. Karena ini, salah satu adanya produk dari dakwah yang bisa kita rasakan adalah Islam bisa sampai kepada kita. Kalau zaman dulu Rasulullah tidak melakukan dakwah, para sahabat tidak melakukan dakwah, para tabi'in tidak melakukan dakwah, tabi'in tidak melakukan dakwah, tidak akan bisa dakwah itu sampai ke kita. Jadi salah satu hikmahnya dakwah adalah ilmu itu diestafetkan. Makanya kenapa di sini di ayat ini kita dianjurkan untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan kebaikan, mengajarkan kebaikan. Misalnya ya, kalian bisa mengaji huruf hijaiyah alif bata saja. Kalian ajarkan ke adik kalian bisa. Adik kalian ngajari adiknya lagi. Terus adiknya itu ngajari cucu anaknya, cucunya dan sebagainya. Sehingga Islam bisa tetap eksis, bisa tetap dirasakan sampai dengan anak cucu kita nanti di generasi berikutnya. Seperti itu. Jadi pentingnya dakwah dilakukan itu seperti itu. Kita kan enak ya dakwahnya, kita nggak harus sampai berdarah-darah, kita nggak harus dilempari batu. Coba kalian ingat dulu Rasulullah ketika berdakwah, beliau sampai dilempari batu, dicaci maki, bahkan oleh pamannya sendiri dicelakai, hampir dibunuh. Setiap hari seperti itu, tapi Rasulullah tetap punya kegigihan. Nah kita yang nggak ada kendalanya, kita yang punya akses banyak. Kalian sekarang bisa dakwah dengan cara yang sangat banyak, jadi sangat mudah kita itu sebenarnya mencari pahala. Punya Instagram semua? YouTube? TikTok? Kalian bisa memanfaatkan itu untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Dengan cara apa? Dakwah melalui TikTok. Apakah dakwah itu harus disampaikan di depan banyak orang? Nggak harus. Kalian posting di sosial media isinya tentang kebaikan, misalnya ngingetin dilarang melakukan pergaulan bebas dan zina, kemudian ada temennya baca, akhirnya hatinya terbuka. Nah, dia kemudian sadar bahwasanya zina itu nggak boleh akibat dari postingan kalian. Sudah, kalian masuklah itu pahala-pahala kebaikan kepada kalian. Sangat mudah. Apalagi kalau itu postingannya dibuka sampai bertahun-tahun. Bahkan ketika kalian sudah meninggal masih banyak yang buka itu bisa menjadi sedekah jariyah. Jadi kita manfaatkan banyak sekali platform sosial media yang bisa kita gunakan sebagai ladang. Nah, ini ada beberapa gambar berkaitan dengan materi kita hari ini. Kira-kira di gambar yang pertama itu komentar kalian pada gambar itu seperti apa? Saya minta tolong satu siswa saja memberikan tanggapan pada gambar 4.1. Silakan, angkat tangan. Naurel, silakan. Saya izin menjawab mengenai pendapat saya terkait gambar 4.1. Menurut saya pada gambar 4.1 itu ada anak muda yang sedang berdakwah, Bu. Kalau menurut saya itu merupakan kegiatan yang sangat baik dan bisa menambah pahala juga. Karena apabila kita ingin berdakwah itu tidak harus menunggu tua. Jadi kalau kita masih muda kita boleh berdakwah, karena langkah baiknya apabila kita sudah memahami suatu ilmu itu disebarkan pada orang lain juga. Iya,
Kalau kita tahu tentang suatu ilmu itu jangan disimpan sendiri, disampaikan kepada orang-orang terdekat kita, kepada teman-teman kita gitu. Jangan disimpan dewe, kok mlebu surga dewean, kancane nggak dicak. Jangan seperti itu. Kemudian pada gambar 4.2, ada yang bisa menjelaskan itu, memberi komentar? Silakan Ibar. Izin jawab. Untuk gambar 4 sendiri tersebut ada orang yang sedang berkhutbah pada saat Jumatan dan perempuan dan laki-laki yang berdakwah. Untuk pendapat saya, laki-laki maupun perempuan itu dapat menyampaikan dakwah, Bu. Ya. Jika mengetahui tentang ilmu atau materi. Tapi untuk khutbah sendiri, seharusnya diwajibkan untuk laki-laki, Bu. Dengan sesuai syariat Islam. Ya. Seperti yang dikatakan Ibhar, khutbah itu harus laki-laki. Tapi kalau dakwah sama tablik, perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk menyampaikannya. Seperti itu. Karena memang sudah ditetapkan dalam syariat untuk yang khutbah. Jadi perempuan nggak boleh, engkau dumane emansipasi perempuan. Khutbah Jumat tidak ada, itu bukan syariat, itu malah melanggar syariat kayak Ponpes Al Zaitun itu. Jadi nggak boleh yang seperti itu. 4.3, silakan. Siapa yang mau memberi komentar ya? Jadi menurut Raisa. saya di gambar 4.3 itu dakwah itu bisa dilakukan di berbagai cara, Mm-mm. nggak hanya melalui lisan saja. Salah satunya itu contohnya di situ tuh ada bihal, gitu dia gotong royong, saling membantu. Seperti itu. Ya, dakwah Bilal itu adalah dakwah dengan perbuatan. Misalnya ini bersih-bersih lingkungan sekolah, kalian ajak temennya. Kemudian ada cleaning dormitory, itu juga termasuk dakwah. Karena apa? An-nadhafatu minal iman. Jadi kalau kalian ngajak temennya untuk sama-sama hidup bersih, berarti kan itu mendekati menunjukkan bahwasanya kalian itu beriman, seperti itu. Jadi dakwah itu caranya banyak, nggak hanya melalui lisan saja, tapi bisa melalui tulisan, perbuatan ataupun secara tulisan juga. Jadi bisa dilakukan dengan berbagai cara, sangat variatif. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi berkaitan dengan 3 materi kita, dakwah, tablik, dan khutbah. Habis ini kalian akan membentuk kelompok, kemudian berdiskusi dengan metode jigsaw. Nanti secara bergantian kalian menyampaikan kepada teman-teman dalam kelompok asal. Ada pertanyaan sampai sini? Ya belum. Belum. Nah, beberapa gambar tadi sudah dijelaskan sama teman kalian dan jawabannya itu sudah sesuai ya. Selanjutnya kita akan pelajari lebih mendalam lagi tentang dakwah, khutbah, dan tablik ini dengan menggunakan metode jigsaw. Nah, sebelumnya Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Ya, habis ini silakan berkumpul sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1 nanti di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sini, kelompok 3 di sebelah sini, dan kelompok 4 di sebelah situ. Silakan langsung berkumpul sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan tadi. Silakan. Nah, ini sudah berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Setelah ini Ibu akan membagikan LKPD. Jadi nanti kalian mengerjakan sesuai dengan instruksi pada LKPD ini. Kelompok 1 nanti berdiskusi tentang pengertian, dalil, adab, dan juga tujuan. Kemudian kelompok 2 itu tentang pengertian, syarat khotib, syarat 2 khutbah. Kelompok 3 tentang rukun dan sunnah khutbah. Kelompok 4 tentang pengertian, dalil, dan juga ketentuan tablik. Ibu akan bagikan dulu LKPD-nya ke kelompok masing-masing. Makasih, Bu. Ya, Terima kasih. sama-sama. Kelompok sini. Ya. Nah, Ibu tadi sudah membagikan sticky note ke kalian. Jadi setelah ini silahkan berkumpul sesuai dengan warna yang Ibu berikan. Jadi nanti diskusinya ini adalah kelompok awal. Kelompok kalian sekarang ini adalah kelompok awal kalian. Nanti kalau kalian berkumpul sesuai dengan warna itu namanya kelompok warna. Bisa difahami. Jadi nanti kalian belajarnya itu di kelompok warna. Nanti sesuai dengan warna ini misalnya ya. Yang kuning nanti belajar tentang ketentuan dakwah, khutbah, tablik. Kelompok pink nanti belajar tentang pengertian tablik dan juga hal-hal lainnya tentang tablik. Bisa difahami. Nanti kalau sudah selesai berkumpul sesuai dengan kelompok sesuai warna, baru kembali ke kelompok asal, kelompok ini. Jadi nanti secara bergantian, yang warna kuning menyampaikan materi yang dipelajari tadi apa, yang warna pink menyampaikan kepada teman dalam sekelompok ini apa, seperti itu. Ada pertanyaan? Silakan berkumpul sesuai dengan warna yang Ibu berikan. Sini aja, pink. Yang pink di sini berarti. Pink di sini. Kuning di sini, kuning. Ini kelompok warna. Nanti baru kembali ke kelompok asal. Turut pink. Nah, ini adalah kelompok diskusi kalian. Jadi ini kelompoknya para ahli.
Nanti kalian silakan mendalami materi yang Ibu bagikan di kelompok tersebut. Kelompok 1 ini ya, yang warna pink tadi, nanti kalian mempelajari tentang pengertian, dalil, adab, dan tujuan sesuai dengan LKPD itu. Jadi nanti kalian diskusi tentang itu, dipelajari sampai dengan mendalam, baru nanti disampaikan kepada kelompok asal kalian, kelompok yang awal tadi. Kelompok 2 tentang pengertian syarat khotib dan syarat 2 khutbah, ya. Kelompok 2. Kelompok 3 sebelah sini. Oh, 3 ya sini. 3 sebelah sini, rukun dan sunnah khutbah. Silakan didiskusikan, nanti disampaikan kepada kelompok asal. Rukun dan sunnah khutbah. Kelompok 4 tentang pengertian dalil dan juga ketentuan tablik. Bisa ya? Bisa. Kelompok pitch. Apa? Mendalami tentang tablik. Sudah sampai mana pemahamannya? Ada kebingungan mungkin bisa tanya ke Ibu kalau ada yang kebingungan. Oke, Ibu. Siap. Bentar ya, Ibu. Kelompok sini. Tadi tentang apa? Rukun dan sunnah. Sudah nemu semua bahannya? Yang di buku paket bisa, boleh tambah referensi lain dari internet juga boleh, ya. Kelompok 1. Tadi kelompok 1 tentang apa? Pengertian, dalil, tujuan, sama adab dalam dakwah. Oh ya. Pada orang lain. Berarti satu katanya adalah ceramah. Jadi pengertian tablik itu kan dari kedudukannya, terus tujuan dan tata caranya itu ada di sini lah semuanya. Coba kita cari dalilnya ya, dalilnya dulu. Itu sama pengertian juga. Pengertian, dalil, dan adab, serta tujuan dakwah. Halaman berapa ya? Nah, waktu diskusi kalian sudah habis. Sekarang silakan kembali ke kelompok asal kalian, kelompok yang sebelum menerima kertas warna-warni tadi. Silakan bergeser ke kelompok sebelumnya. Yuk kembali ke kelompok asal. Nah, berikutnya silakan menjelaskan secara bergantian materi yang sudah dipelajari tadi. Mulai dari kelompok yang berkumpul di warna pink, warna kuning, warna hijau sampai dengan warna peach tadi bergantian menyampaikan. Jadi nanti biar temennya yang tadi nggak belajar tentang yang kalian pelajari itu bisa tahu, oh tadi ternyata tentang khutbah itu seperti ini, tentang tablik itu seperti ini, dakwah itu seperti ini. Silakan bisa dimulai berdiskusi secara bergantian di kelompok asal. Ya, dakwah sendiri itu, dakwah itu berasal dari bahasa Arab yang dari kata da'a dan yad'u. Syam dulu ya. Yang artinya mengajak atau Mana ini kelompok sini? Sudah selesai? Sudah. Peserta sudah selesai kelompok sini? Sudah. Nah, itu tadi sudah kalian diskusikan berkaitan dengan ketentuan dakwah, tabligh dan juga khutbah. Ada pertanyaan mungkin berkaitan dengan ketiga materi itu? Belum ya? Semuanya sudah paham dengan yang disampaikan sama temannya? Nanti di akhir pembelajaran akan kita simpulkan lagi. Nah, berikutnya dilihat di LKPD pada aktivitas 3. Dilihat LKPD-nya. Aktivitas 3 yang itu. Silakan membuat poster berisikan dakwah atau ajakan-ajakan yang baik sesuai dengan kreativitas kalian. Temanya bebas, tapi usahakan masing-masing siswa itu punya tema yang beda. Jangan misalnya satu anak sedekah, satu kelas sedekah semua. Harus ada yang beda. Seperti itu. Ada pertanyaan? Untuk pembuatan posternya itu satu poster untuk satu kelompok 4 orang. Individu soal tugasnya. Satu poster, satu siswa. Laptopnya ini. Ibhar buat posternya temanya apa Ibhar? Saya menulis materi tentang sholat. Sholat. Kamu apa, Cahyo? Temanya Sedekah. zakat, Bu. Zakat. Rafael? Pacaran. Pacarannya diapain? Dilarang apa disuruh di situ? Dilarang. Ya wis, betul. Kamu Hazel? Judi online. Judol. Kamu Indra? Pergaulan bebas, Miss. Perempuan bebas. Rozi? Hah? Yang belum ini berarti tentang zakat sudah. Kamu tentang itu aja wes, puasa belum. Dapin? Apa? Miras belum. Zina sudah ini. Kamu miras saja ya. Dibahas.
Sudah selesai, Le? Sudah. Tadi kamu tentang apa? Sedekah. Tentang sedekah ya? Oh iya, nanti itu dipresentasikan ya. Singkat saja ke teman-temannya. Oke, silakan habis ini maju lagi ya. Nah, ini ada salah satu pekerjaan teman kalian yang sudah selesai, posternya dari Cahyo, yaitu tentang sedekah ya. Silakan dipresentasikan ke teman-teman, dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan sudahkah kalian bersedekah? Sesungguhnya orang yang bersedekah baik laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan atau ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala banyak. Lanjut. Surat Al-Hadid ayat 18. Manfaat sedekah. Yang pertama, didoakan oleh malaikat. Yang kedua, permintaan cepat dikabulkan. Yang ketiga, salah satu kunci masuk surga. Dan yang keempat, dibalas dengan kebaikan yang berlipat. Ya, sudah. Tepuk tangan untuk Cahyo. Sudah. Sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kembali ke tempat duduknya, Cahyo? Nah, itu tadi hasil karyanya Cahyo. Singkat tadi sudah bisa. Pembelajaran hari ini sudah kita laksanakan semuanya mulai dari awal sampai dengan akhir. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, Ibu akan memberi pertanyaan dulu. Tadi kita sudah mempelajari apa saja, kita review ya. Ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita ambil pelajaran dari hari ini? Kirani, silakan. Saya menjawab. Jadi kesimpulan pada materi kali ini bahwa dakwah, tabligh dan juga khutbah itu adalah cara-cara penyebaran ilmu dalam Islam. Dan dakwah, tabligh dan khutbah itu mempunyai peran penting dalam penyebaran Islam juga. Contohnya pada saat Nabi Muhammad juga, jika seumanya Nabi Muhammad tidak melakukan dakwah, tabligh maupun khutbah itu tidak bisa sampai ke kitab ilmunya, ilmu Islam dan tidak akan sampai seperti sekarang, Mas. Dan penyebaran ilmu itu menurut saya sangat penting dapat diteruskan sampai ke anak cucu kita. Sampai ke anak cucu kita agar bisa dinikmati, agar bisa diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya. Kalau kita nggak melakukan dakwah, tabligh dan khutbah, berhenti di kita saja, nanti Islam nggak bisa diterima lagi oleh generasi-generasi yang lahir sesudah kita. Makanya kenapa penting sekali melakukan dakwah, tabligh dan juga khutbah. Juga guru-guru ngaji kita yang mengajari kita itu juga termasuk dakwah yang beliau lakukan. Ada dakwah bil halnya, ada dakwah bil lisannya gitu. Kalian juga bisa melakukan banyak sekali cara agar bagaimana sih ilmu agama itu bisa dirasakan oleh beberapa orang yang mungkin belum paham tentang itu. Karena kan ilmu itu lebih utama daripada ibadah ya. Ibadah tanpa ilmu itu kan sama aja bohong, tidak akan bernilai pahala yang baik. Jadi harus dilandasi dengan ilmu dalam ibadah itu. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini? Nah, itu tadi sudah ada ada sticky note ya warna-warni. Ibu minta kalian menuliskan pesan kesan, saran di pembelajaran PAI atau memberikan masukan ya. Mungkin di pertemuan berikutnya enaknya pembelajarannya seperti apa, silakan dituliskan di lembar itu. Tidak usah diberi nama biar tidak subjektif, anonim aja seperti itu. Silakan ditulis di lembar refleksi yang tadi kertas warna-warninya. Nah, sudah memberikan masukan, terima kasih untuk saran-sarannya. Itu akan menjadi pertimbangan Ibu untuk pelajaran berikutnya agar menyenangkan untuk kalian, biar kalian semangat di pembelajaran PAI berikutnya. Nah, Ibu akan menyampaikan pertemuan berikutnya kita ada tes sumatif ya, jadi ulangan harian tentang materi ini. Karena kita hari ini sudah menyelesaikan materi ini secara tuntas, jadi minggu depan kita ulangan harian seperti itu. Ada pertanyaan? Belajar di asrama yang baik, kemudian jangan lupa jaga kesehatan agar kalian bisa tetap ikut sekolah setiap hari seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, Mas Davin silakan dipimpin laporan penutup dan doa. Semuanya hentikan aktivitas dulu, kita berdoa penutup dulu.
lapor kelas 11-3 telah melaksanakan dan menerima materi. Laporan selesai. Istirahatkan. Istirahatkan. Mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini. Sudah dimulai. Sudah selesai. Istirahat cepat. Gerak. Terima kasih. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Kita jumpa lagi di Kamis depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.